Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, berjumpa lagi dengan saya Joseph Paul Sang, Apologet Kristen. Hari-hari ini Anda melihat di YouTube, Facebook, Instagram, media sosial yang lain bagaimana hebohnya ada seorang mualaf, ya, Ustadz mualaf yang kembali dibaptis. Dan AWF menyangkut pautannya dengan saya. Saya tidak akan menolaknya, sebab itu memang upaya Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan mualaf itu. Tahun 2017 saya datangi semua mualaf-mualaf di Indonesia, ya, tidak semuanya, hampir semuanya. Saya datang dari Surabaya sampai Jakarta, saya samperin banyak sekali mualaf-mualaf itu, ya, termasuk Yudi Mulyana dan Ali Makrus, karena namanya sudah terlanjur terekspos di media sosial, ya, makanya saya sebutkan sekalian. Nah, beberapa mualaf ini saya kemudian baptis mereka langsung karena mereka datang kepada Yesus. Dan yang kedua, ada yang belum sempat saya baptis, tapi kemudian dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, dia melihat Yesus dengan matanya sendiri. Ya, Yesus datang di ruang kerjanya, yaitu Yudi Mulyana. Kemudian bulan Oktober 2019, Yudi Mulyana telepon saya pagi-pagi, ya, Yudi Mulyana menangis. Saya ketemu Tuhan Yesus Pak Paul, ya. Tahun 2017 saya injili beliau. Dia mengeraskan hati dan saya berkata, Bapak harus bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia kaget waktu saya bilang Bapak bertemu dengan Tuhan Yesus. Cuman terus kemudian kita melakukan beberapa kontak di WhatsApp selama saya di Eropa. Tiba-tiba bulan Oktober 2019 dia benar-benar telepon saya pagi-pagi jam 5 pagi Eropa. Bayangin, dia telepon saya, Pak Paul, saya dijamah Tuhan Yesus, saya ketemu Tuhan Yesus. Saya kaget, saya pikir dia bercanda, ya, tapi dia ternyata beneran. Lagi bukan lu? Lu yang... Sini bunuh-bunuhan nama gua lu. Oh, begitu. Katanya lu sudah hijrah. Lu katanya sudah hijrah, udah murtad, udah kafir lu. Ngaku ngacem-ngacem orang lu, pidana-pidana. Sudahlah, Hani. Ini direkam, ya, gua sebar di medsos, ya. Hah? Mantan pendeta sialan lu. Lu udah murtad, bini lu aja ngaku lu kacau dia ke Kristen. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Silahkan ketemu. Jangan ngancam gua pidana, ya. Kata gua lu munafik kalau caranya begini. Ya, ngomong baik-baik sama orang. Alhamdulillah. Ya, gua tunggu lu ini, gua rekam. Gua tunggu ancaman lu pidana. Silahkan. Lu gua gak mau serangkap sama lu. Dari dulu tukang. Ya, dari dulu rekaman lu pun udah gua simpen yang pertama bentak-bentak gua, ya. Mantan pendeta lu, mantan pendeta dari mana lu ngaku nipu orang. Ya. Lu lihat aja ke gereja baik, lihat rekaman. Kemudian dalam prosesnya itu, ya seperti yang saudara lihat yang di YouTube saya dan di Facebook saya, Hani Christian ngamuk-ngamuk, ngancam mau bunuh segala macam tuh, ya, dikata-katai dengan kata-kata yang tidak senonoh, yang tidak selayaknya seorang pemuka agama mengatakan hal seperti itu. Ya, itu ada di YouTube saya yang lain, saudara silakan lihat di YouTube-nya, ya, bagaimana si Hani itu memaki-maki Yudi Mulyana ini dengan kata-kata yang tidak senonoh, mengancam mau bunuh, ancam mau menyebarkan di media sosial segala macam. Beredar sebuah video bahwa bapakmu Yudi Mulyana ini yang dulunya adalah seorang S2 teologi Kristen, kemudian menjadi mualaf, 11 tahun menjadi mualaf, tiba-tiba dia kembali lagi menjadi Kristen lagi, dan ada video beliau dibaptis. Pertama-tama saya bersyukur hari ini Tuhan memberikan saya keberanian untuk kembali kepada kasih yang mulia. Amin. Melalui pelayanan Pastor Philip di YouTube, 11 tahun saya meninggalkan Tuhan. Sebenarnya saya salah seorang pendeta yang sempat berkhotbah di gerejanya Pak Samuel di Ungaran. Saya belajar sampai S2 teologi dan saya sempat lulus dari S2 IAIN dengan lulusan terbaik di Indonesia 17 bulan. Saya lari ke Surabaya karena Tuhan menggunakan saya untuk bisa beribadah di Surabaya. Tidak mudah bagi saya untuk bisa sampai sekarang berdiri. Saya sangat bersyukur hari ini karena Tuhan sudah mengeluarkan saya selama 11 tahun tersesat dan kembali kepada Tuhan dengan cara yang ajaib. Doakan saya bisa setia sampai saya berdukkan mata saya tetap dalam iman Kristus. Tuhan Yesus berkati. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus.
semua kecewa, terutama umat Islam semua sangat kalau berita ini benar sangat menyedihkan. Beberapa teman-teman sudah menghubungi WA beliau. Itu Ustaz. Terus dia mengirimkan video baptisan itu karena dia tahu ada dia di situ. Itu padahal saya sudah kembali ke Islam. Begitu. Jadi itu peristiwa yang sebenarnya. Lalu jadilah sejak itu viral luar biasa. Lalu dari pihak As-Sunnah Cirebon, itu kan ya semua tahu lah gitu kan, udah rame. Mereka telepon saya, terus minta klarifikasi. Ya sudah, Pak Yudi maunya gimana? Islam kan bukan agama paksaan. Lalu saya bilang, saya sudah Islam lagi. Saya memahami, ilmu saya kan masih terbatas, Ustaz, namanya mu'alaf kan. Saya bilang, yang saya pahami begini, kalau orang dinyatakan murtad itu selama dia belum mati, dia masih mau sholat, belum murtad. Saya bilang, kan saya sudah sholat taubat, gitu kan. Terus saya sholat biasa lagi. Nggak bisa, harus syahadat ulang. Baik kalau begitu. Saya baru tahu ilmunya begitu. Jangan-jangan pemikiran saya terpengaruh dengan pemikiran teologi Kristen. Teologi Kristen itu kan kalau orang belum mati, belum menyatakan murtad, masih ada gereja. Nah, akhirnya kumpul di As-Sunnah. Begitu datang ke As-Sunnah jam 1, kaget saat semua ormas sudah kumpul kemarin. Saya diamankan, dijaga. Padahal pertemuan itu bersifat rahasia, tapi kok cepat banget bisa tahu. Sampai As-Sunnah kaget, ini siapa yang bocorin gitu kan? Rame itu saat saya datang dengan istri kedua anak saya. Di sana, mudah-mudahan sore ini jadi rekamannya. Direkam, hadir Profesor IAIN, dosen saya, hadir pejabat Kemenak Bimas Islam, hadir Dekan Syariah IAIN, Setu Sugiarto, hadir Ketua DMI Cirebon, gitu, hadir dua Ustadz, gitu. Wah, yang ormas ini itu bulan berapa itu? Mencoba kemarin. Oh, kemarin Ustaz. Hari Sabtu itu ya? Kemarin Pak. Iya, Sabtu. Karena itu kan saya susah banget terima telepon semua WA kan, karena masih situasinya kacau balau. Iya. Gitu. Sekarang masih ada waktu sekarang. Nah, jadi mohon maaf ya, bukannya nggak balas WA, Ustaz, otak saya error. Dan banyak sekali telepon WA masuk. Nggak terhitung jumlahnya. Akhirnya Bapak Budi Mulyana melakukan syahadat ulang di Masjid As-Sunnah Cirebon. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Beberapa bulan yang lalu memang kami didatangi oleh seorang misionaris yang saat ini lagi ada di Jerman. Siapa lagi kalau bukan Paul Zhang. Beliau waktu itu mendatangi beberapa mualaf-mualaf mulai dari Jakarta sampai ke Surabaya, termasuk Pak Yudi Mulyana, kemudian juga Bapak Mokowinta, kemudian ke Surabaya menemui beberapa mualaf di Surabaya termasuk saya, kemudian Pak Menahem Ali, kemudian Pak Ali Mahfuz, dan kami pertemukan dengan teman-teman di Abdullah Wasian Foundation. Bahkan waktu itu ada rencana mau adakan dialog antara Pak Menahem Ali dengan Paul Zhang ini. Beliau ini adalah seorang penginjil yang saat ini ada di Jerman. Saat itu Paul Zhang sudah memposting bahwa Pak Yudi Mulyana sudah murtad lagi. Tapi waktu itu saya tidak percaya. Kemudian ada video
bahwa Pak Ali Mahrus yang beliau datangi juga waktu itu di Surabaya dengan saya, Pak Ali Mahrus juga sudah dimurtadkan lagi oleh dia. Dia kirim fotonya bahwa Pak Ali Mahrus sudah dibaptis, tapi untuk menjaga kerahasiaannya dia tidak berani bercerita lebih panjang. Dan anehnya Pak Ali Mahrus sendiri sewaktu saya hubungi, beliau hanya bilang hoaks saja, tapi tidak berani mengklarifikasi secara langsung, baik itu melalui tulisan maupun melalui video. Yang jelas kita prihatin, gerakan-gerakan mereka saat ini sangat gencar, penginjilan sangat aktif. Apa yang dilakukan Paul Zeng, mendatangi para mu'alaf, kemudian menawarkan berbagai hal untuk kembali menjadi Kristen lagi. Yang jelas kalau Pak Yudi Mulyana ini berhasil mereka murtadkan lagi, itu adalah suatu prestasi besar. Karena apa? Karena Pak Yudi Mulyana sudah Muslim 11 tahun, bahkan sudah ditarik ke Departemen Agama Islam waktu itu menjadi Bimas Islam di Surabaya. Sekarang udah pindah di Surabaya waktu itu ya. Waktu itu masih ada di Cirebon. Kalau Pak Yudi Mulyana ini betul-betul sudah menjadi Kristen lagi, ini memang suatu prestasi besar buat para penginjil-penginjil semacam Paul Zeng yang sudah berhasil menarik kembali mereka yang sudah menjadi Islam kembali menjadi Kristen. Nah, sebelum kita membahas masuk ke topik intinya, saya mau kasih tahu kepada saudara, mengapa sih banyak orang mau jadi mu'alaf? Satu, karena masalah ekonomi dan masalah perempuan, seperti Stefanus Rahmat Sumangkir ya, yang ada di ex gereja Bethel Maranatha di Slawi. Kedua, karena kebingungan teologis seperti Yudi Mulyana. Terus yang ketiga karena diancam seperti Ali Mahrus ya. Nah, bagaimana kondisi mereka? Stefanus Rahmat Sumangkir pindah jadi Islam, jadi ustadz mu'alaf. Dia mengaku dia bekas pendeta, tapi salah ya. Stefanus Rahmat Sumangkir itu adalah kawan ayah saya. Nah, Stefanus Rahmat Sumangkir ini dulu adalah koster gereja. Apakah koster gereja itu? Koster gereja itu office boy, tukang sapu, tukang bersih-bersih, tukang ngepel di gereja. Nah, dia tukang ngepel di gereja, karena dia rekan ayah saya, dia sering mengeluh kurang ini, kurang itu, segala macam. Dia banyak waktu nganggur, luang, karena di gereja kan ibadah hanya seminggu 2 kali, ya kan? Jadi dia banyak waktu nganggur dan tentu saja penghasilannya tidak cukup. Makanya ayah saya mengusulkan kepada gereja, walaupun ayah saya tidak ke gereja, tapi ayah saya cukup dihormati di gereja tersebut. Kemudian gereja tersebut menyekolahkan orang ini, Rahmat Sumangkir ini, ke Malang. Nah, itu bukan sebuah sekolah yang bergelar atau sekolah formal, melainkan sebuah Bible Training Center. Jadi sama saja dengan kursus Alkitab, ya. Dan saya juga punya kursus Alkitab seperti itu, Bible Training Center itu di Eropa ini saya buat Bible Training Center, Hagios Apologetic Center. Nah, jadi itu adalah khusus singkat ya, jaraknya itu adalah 6 bulan. Nah, kemudian setelah pulang dari Bible Training Center di Malang, kemudian si Rahmat Sumangkir ini diizinkan khotbah. Tapi karena dia overconfidence, dia merasa pede karena waktu itu kami tinggal di kota kecil dan dia merasa dia sudah hebat sekali. Kemudian dia banyak sekali, dia putar-putar itu ayat sampai akhirnya dia selingkuh. Dia punya istri dan dia selingkuh dengan tetangganya. Kepergoklah dengan adiknya sendiri. Adiknya ini mengasihi Tuhan Yesus sungguh-sungguh juga. Adiknya ini laporan sama ayah saya. Dia marah karena dengan kemunafikan kakaknya. Karena selingkuhnya itu nggak terjadi sekali 2 kali, terjadi berkali-kali. Dan dia kasihan sama kakaknya karena kakak iparnya maksudnya ya. Karena kakak iparnya yang bekerja menafkahi keluarga selama dia miskin, selama mereka miskin. Tapi kenapa setelah sekolah Alkitab, pulang sekolah Alkitab, si kakak ini bukannya berterima kasih, setelah punya uang bukannya berterima kasih kepada istrinya, malah menyelingkuhi, malah bilang mau dikawin segala macam, selingkuhannya ini mau diceraikan istrinya. Maka dia marah karena dia melihat sendiri bagaimana perjuangan kakak iparnya dan dia juga dinafkahi oleh kakak iparnya waktu dia sekolah. Nah,
Makanya dia marah, dia laporan ke ayah saya supaya menegur, dan ayah saya menegur tetapi tidak memblow up di gereja. Namun kejadian ini kemudian terblow up, jadi seluruh kampungnya tahu dan gereja mendengar cerita ini. Maka diskors, waktu diskors dia datang, si Rahmat Sumangkir nangis-nangis. Dia tanya mengapa begini. Nah, ayah saya memberi nasihat, ya karena rekan teman baik ya. Jadi rekan ayah saya memberi nasihat juga nggak marah-marahin. Dia bilang, kamu ingat waktu kamu susah, kamu datang ke rumah kami, kamu minta makan, kamu kadang-kadang nginep sampai 7 hari di sini karena kamu nggak punya makanan di rumah. Kamu pulang hanya kasih beras ke rumah, kemudian datang lagi ke rumah kami, terus tidur di rumah kami, makan di tempat kami karena di rumahnya nggak ada makanan dan dia takut untuk pulang. Nah sekarang kamu selingkuhi istrimu, demikian ya. Nah kalau yang begini ini nggak ada obatnya. Artinya apa? Karena dia sendiri belum bertobat. Dia tahu Alkitab tapi dia nggak bertobat. Ya banyak orang ya tahu baca Alkitab tapi nggak bertobat. Kenapa? Karena dia cuman buat dagangan saja. Ya dia hanya buat pamer bahwa dia tahu Alkitab, tapi dia sendiri tidak ada pertobatan. Kalau dia ada pertobatan, maka dia akan hidup sederhana, bukannya mewah-mewah. Kalau dia ada pertobatan, maka dia nggak akan selingkuhin tetangganya. Kalaupun sampai terjadi, namanya orang bisa salah, dia akan bertobat. Tapi ini orang enggak, malah dia mau menceraikan istrinya, mau kawin sama selingkuhannya. Maka ayah saya bilang tegas, enggak, itu bukan cara Tuhan, bukan cara Kristen. Kamu mengkhianati istrimu dan kamu sudah kita izinkan untuk khotbah. Jadi ayah saya menasihati dia dengan banyak hal. 3 bulan dia tidak nongol di rumah saya lagi. Kemudian 3 bulan kemudian dia datang, Assalamualaikum, sudah pakai kupluk, ya sudah pakai kupluk ustadz itu. Ayah saya kaget. Kemudian cerita dia sudah jadi ustadz, dia mengalami kegoncangan iman, dia melihat, dia buktikan semua fakta-fakta di Alkitab bahwa Islam yang benar. Ayah saya ketawa. Mengapa? Karena ayah saya hafal Alkitab ini. Ayah saya itu seorang penghafal Alkitab. Ya, jadi ayah saya ketawa. Ya, kami bukan orang kaya, tapi kami juga bukan orang bodoh. Ayah saya juga bukan orang bodoh. Jadi ayah saya ketawa. Dia sudah tahu, dan ketika ayah saya tanya beberapa hal tentang ketuhanan Yesus Kristus segala macam, dia nggak bisa jawab. Terus ayah saya ada di situ ya, jadi saya bilang saya hanya nonton, waktu itu saya masih SMP. Nah terus ayah saya berkata sama saya, hati-hati dengan seperti ini. Makanya ayah saya sangat wanti-wanti saya untuk ketika saya jadi pendeta supaya jangan seperti dia, jangan menjual agama. Kemudian saya mencoba cari si Stefanus Rahmat Sumangkir tahun 2017 tapi nggak ketemu karena dia banyak pindah-pindah. Dan tetangganya nggak ada yang suka sama dia karena dia banyak sekali banyak sekali utang ya, utang sana utang sini sama tetangganya, dan melakukan banyak sekali hal-hal yang tidak baik lah. Dan istrinya pun yang kedua yang dia kawinin itu disia-siakan, makanya tetangganya marah sama dia juga ya karena kasihan sama istrinya. Intinya saya nggak bisa ketemu, jadi saya tidak bisa injili dia. Nah yang kedua dengan Ali Makrus yang diancam. Ali Makrus ini ada videonya, nanti saudara bisa lihat ya bagaimana Ali Makrus ini diancam oleh orang-orang Islam untuk dikembalikan menjadi Islam, sehingga dia harus ngomong bahwa saya akan mati dalam keadaan Islam. Itu statementnya ya, anak-anaknya itu diancam, disandra, tidak dipulangkan. Ya, dan saudara lihat secara detail. Berita pada waktu itu saya disuruh minta untuk bersahadat memang, tapi saya tolak. Tetapi yang lainnya, karena pada waktu itu saya dikepung, itu bukan sedikit. Yang di depan rumah itu kalau 100 orang sudah lebih, yang di ruangan tamu itu sekitar hampir 60 yang mengelitari saya dan ya mendikte saya. Dan posisi anak saya yang paling ragil ini bersama kakaknya itu dibawa oleh orang FPI sampai 3 hari dengan tekanan. Kalau tidak menuruti atau menandatangani surat dari MUI, tidak akan dipulangkan anak saya ini. Jadi anak disandera. Ya, salah satunya yang saya bawa ini, yang ragil ini. Gitu. Nah, bagaimana kalau yang diancam begini? Ya, itu sebetulnya itu sudah resiko bagi kita ketika mengikuti Yesus, terutama di negara-negara yang mayoritas Islam.
ya, dan komunis. Ketika Anda mengaku bahwa Anda seorang Kristen pengikut Yesus, maka Anda harus siap masuk penjara atau dibunuh. Ya. Jadi itu sudah lumrah. Yusuf Roni masuk penjara, Saifuddin Ibrahim masuk penjara. Ya, Fadila Mulia jadi buronan. Ya, DPO. Dan Mualaf Center pun sudah memfatwakan mati ya apologet Paul Sang. Ya, lewat si Hani itu ya. Saudara lihat itu sempat di-broadcast kemana-mana. Bahkan saya seluruh Indonesia cari saya. Kalau saudara lihat, saudara browsing di Google apologet Paul Sang Islam, saudara akan lihat semuanya itu. Mereka cari saya ribuan kali, puluhan ribu malah di-share itu ya. Nah, itu sudah resiko kita sebagai pemberita Injil, sebagai seorang Kristen. Nah, kalau saudara nggak siap dengan itu, saudara jangan jadi Kristen. Ya, kita jadi seorang Kristen, kita harus siap dengan apapun. Karena Tuhan Yesus bilang, seorang murid nggak akan lebih dari gurunya. Kalau gurunya aja dianiaya, apalagi kita. Yesus aja disalib, apalagi kita. Apakah mungkin? Nah, itu yang mau kita bahas. Apakah mungkin? Nah, nanti kita bahas tuh ya, supaya kita mengalami kedamaian di Indonesia, kebebasan beragama. Itu nanti kita bahas. Nah, sekarang bagaimana dengan orang seperti Yudi Mulyana yang mengalami kebingungan teologis? Maka saudara harus satu, punya teologi yang benar. Ya, kita tahu dalam penelitian banyak sekali orang-orang Kristen yang jadi orang Islam, yang pindah ke Islam, paling banyak itu justru dari aliran karismatik. Ya, jadi saudara yang suka ngeroh-ngeroh itu hati-hati ya, Anda meninggalkan kebenaran firman Tuhan, dikit-dikit roh ini, roh itu, segala macam tengking ini, tengking itu. Saudara hidup dalam ilusi agama yang Anda buat sendiri loh. Kembalilah kepada apa yang tertulis. Makanya orang-orang karismatik ya, contohnya Pak Yudi Mulyana kan dulu pendeta Gereja Betel Indonesia. Itu paling banyak murtad, coba saudara lama. Lagi-lagi pendeta GBI, lagi-lagi pendeta GBI yang pindah jadi Islam. Kenapa? Karena teologinya sangat lemah. Ya, itu harus Anda terima. Ya, orang-orang GBI kalau nggak terima ya silakan, itu kenyataannya, itu faktanya. Ya, pendeta GBI paling banyak pindah ke Islam. Pendeta beneran ya. Kalau yang lain ya Waloni itu pendeta bohong itu. Stephen itu mah romo bohong. Hani itu bukan pendeta, itu dia. Itu semua itu bohong semua. Yang pendeta bener-bener itu yang dari GBI ya. Itu bener ya, pendeta di GBI di Bekasi kalau nggak salah ya, pendeta GBI Bekasi, terus pendeta GBI di pendeta pembantu ya. GBI di Tanjung Priok, terus pendeta Yudi Mulyana. Kalau Yudi Mulyana sudah pendeta penuh ya dari GBI. Jadi bagaimana? Harus dibenerin teologisnya dibenerin. Kembali kepada yang tertulis. Oke ya, itu kebingungan teologis. Jadi kembalikan kepada kebenaran firman Tuhan. Nah, kedua, kalau dia orang mengalami kebingungan teologis, selain satu dikembalikan kepada firman, dua dia harus mengalami perjumpaan dengan Yesus. Ya, artinya bukan perjumpaan secara metafora, secara saya mengalami perjumpaan Kristen, berarti saya dibaptis. Bukan. Banyak orang salah ngomong, saya berjumpa dengan Yesus, terus artinya dia sendiri nggak berjumpa beneran, tetapi dia sebuah istilah namanya jadi Kristen itu, saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Ini benar-benar berjumpa fisik dengan fisik. Anda melihat sebuah cahaya yang terang, yang penuh kasih, yang menerpa saudara, dan saudara melihat dan saudara tahu itu Yesus. Saya ngalamin seperti yang dilihat oleh Paulus di perjalanan di Damsyik, seperti yang dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos. Nah, kalau sudah mengalami itu, saudara akan dibukakan. Ada sebuah yang dibuka dan saudara akan bisa melihat jelas. Nah, kalau ada orang yang mengaku melihat Yesus, tetapi dia tidak tersungkur dan dia tidak diliputi oleh kasih, itu saya curiga. Dia tidak benar-benar berjumpa, tetapi dia bermimpi atau berilusi. Karena orang-orang schizofren pun bisa. Apakah itu setan? Enggak, bukan. Itu ilusi. Beda, saudara jangan dikit-dikit disamakan dengan setan. Enggak. Sebagian besar orang mengalami yang disebut kerasukan itu bukan setan, bukan roh jahat, tetapi itu adalah sebuah ilusi. Ya, itu adalah sebuah penyakit jiwa. Jadi saudara harus bedakan. Jadi kita harus hati-hati mana yang itu demonize, mana yang itu psikologi. Nah, saudara harus bedakan. Nah, ketika perjumpaan dengan Yesus, itu saudara nggak bisa sangkal karena saudara lagi sadar, bukan lagi tidur. Saudara lagi duduk, lagi melek, nggak lagi ngelamun.
terus mengalami perjumpaan dengan itu. Taunya dari mana? Kemudian saudara berubah. Tiba-tiba saudara mengalami pencerahan. Tiba-tiba saudara hidupnya dirubahkan. Nanti saudara ngerti perjumpaan dengan Yesus. Bahkan tiba-tiba orang yang saudara yang penuh dengan kebencian bisa tiba-tiba penuh dengan kasih. Itu langsung seketika. Itu seketika ya. Bahkan ketika dagingmu berjuang, itu pun tiba-tiba Tuhan mampukan. Saya melewati masa-masa itu, musuh-musuh saya bisa ampuni semua. Orang-orang yang menjebak saya, orang-orang yang mengkhianati saya, orang-orang yang menghina saya, itu perjumpaan dengan Yesus. Nah, itu obatnya dari kebingungan teologis adalah itu, ya. Satu, belajar, kembalikan ke firman Tuhan. Kalau saudara kembali persis plak firman Tuhan, huruf ya, saudara nggak akan bingung. Tapi kalau saudara nggak firman Tuhan, saudara akan bingung. Kembalikan tertulis, ya, kembalikan. Dua, perjumpaan dengan Tuhan Yesus, muka dengan muka, benar-benar, bukan metafora, bukan hanya ungkapan, bukan majas, tapi benar-benar berjumpa seperti saya berjumpa dengan istri saya, ya, itu benar-benar, ya. Nah,